Apes, tenang gue nih. Petilasan Gilang Lipuro ini memang syarat akan kisah-kisah mistik dan diyakini mempunyai aura gaib yang kuat dari makhluk tak kasat mata yang menaunginya. Terletak di Desa Gilang Harjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Bangunan petilasan ini berbentuk segi empat dengan atap limasan yang menjadi tempat tersimpannya sebuah batu cadas berbentuk persegi panjang yang dinamakan Selo Gilang. Dan lihatlah, tepat di tengah ruangan sengaja ditutupi kelambu berwarna putih yang dibiarkan tembus pandang. Sementara permukaan Selo Gilang nampak tertutup oleh kain mori yang dipenuhi tebaran bunga. Selo Gilang sengaja diletakkan di atas tudukan semen dengan lapisan halus mulus mengkilap yang cukup tinggi. Selo Gilang memiliki nama yang unik dan terpilih menjadi salah satu situs peninggalan sejarah budaya. Karena konon, tempat ini merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam yang pertama. Menurut pengakuan Mas Jajar Surakso Wiryo Sanjoyo sebagai saksi, konon Kanjeng Panembahan Senopati menerima wahyu lintang johar di lokasi ini untuk menjadi raja di tanah Jawa. Tertarik ingin mengetahui cerita sebenarnya, tim Dua Dunia menguaknya lebih dalam melalui mediumisasi. Nah Jenny, sekarang kan kita sudah berada di dalam Selo Gilang. Dan pendeteksian keberadaan energi gaib pun dimulai. Auranya di sini ini sih cukup bersahabat sama kita. Jadi mereka nggak menolak kedatangan kita karena mereka tahu kedatangan kita tuh maksudnya baik. Kalau misalkan sosok makhluk apa saja Jenny yang ada di sini yang Jenny lihat? Tadi sih aku udah sempat ngeliat di sebelah sana tuh ada kayak apa kakek-kakek, terus ada laki-laki. Masih agak muda, dia kayak pakai baju kayak raja Jawa gitu. Terus Jenny udah coba berkomunikasi tidak? Bisa dicoba mungkin ya. Sejenak, Jenny mencoba berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib petilasan Gilang Lipuro ini. Aku sih tadi coba komunikasinya sama yang masih muda ya, karena kalau sama yang kayak kakek, dia ngomongnya pakai bahasa Jawa yang sangat halus. Apa yang Jenny komunikasikan? Dia cerita kalau tempat ini memang awal mula Kerajaan Mataram itu diri itu. Terus kalau ada sosok makhluk lain mungkin yang berwujud aura negatif seperti itu ada nggak di sini? Jenny seolah larut dalam pendeteksian. Matanya tajam dan tiba-tiba ia mengajak saya untuk berpindah tempat. Ini energinya sudah mulai terasa positif atau negatif? Jadi kalau aku ngeliat sih di dalam itu kan ada batu ya. Nah di situ tuh ada yang menungguin, lalu ada sekitar situ ada apa sih prajurit juga. Itu ada berapa banyak sih yang ada di situ? Mereka nggak terlalu banyak sih, cuma sekitar ada 5-6 orang. Biasanya kalau misalkan penjaga itu melihat ada orang yang berniat jahat, mereka melakukan apa? Biasanya dari awal masuk mereka udah diganggu, udah merasakan hawa panas atau ada dibuat nggak nyaman lah sama teman-teman. Jadi mereka misalkan ada orang kesini untuk berdoa ya, mereka hanya menolong, mungkin sekedar kayak ngasih mimpi, lewat nasihat atau apa. Oh jadi saluran itu lewat mimpi ya? Gitu. Media sudah bersiap diri. Dan sekarang ia sudah tak mampu mengontrol dirinya. Sepertinya dia sulit ditenangkan. Assalamualaikum. Anda ini siapa yang masuk ke tubuh ini?
Cukup. Anda ini sosok apa sih sebenarnya? Kok merangkak seperti itu? Apa? Gimana Anda tahu mengenai tempat ini? Katanya kan ini merupakan tempat cikal bakal dari Kami kerajaan. beruntung. Lambat laun, ia mulai buka suara. Miras kosong, batus, jalan ingkang, wahyu tumbuhun, kini, wahyu tumbuhun kini, kamu sakit, nggak tahu saya pening pikirin. Kejadiannya tahun berapa? Nah, ini kan tempatnya sekarang dijadikan orang-orang untuk tempat mencari pencerahan. Itu memang bagaimana sih menurut Anda? Ini cuma petilasan. Ojo. Sekilas. Ngerusuh. Dati tentrem. Sampian mlebu aku ngerasa nopo. Anyes, tentrem, tenang toh. Yo kuwi. Biasanya mereka yang datang ke tempat ini melakukan ritual apa? Untuk mendapatkan pencerahan itu. Jaluk anu. Contohnya? Kerto. Nasib. Cine ngapi. Lalu? Keloro tetap imani hati kiri. Dari mau masuk juga. Tetapi, ada yang berbeda dengan sikapnya. Nampaknya ada makhluk lain yang sudah berhasil bersemayam dalam raganya. Tetap di dua dunia. Tak hanya itu saja, Selo Gilang dahulunya pun biasa dimanfaatkan sebagai tempat bertapa para penerus raja-raja Mataram selanjutnya. Dan hingga kini masih dijadikan oleh banyak orang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan mencari pencerahan. Adakah makhluk gaib yang dapat membeberkan tentang informasi ini? Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Siapa ya ini ya? Mengerti bahasa kami? Anda ini makhluk apa sih? Mas Nina.
Lalu Anda di sini tinggal di mana? Di belakang bangunan ini. Ngapain Anda tinggal di situ? Menjaga apa? Anda menjaga? Kesucian. Penjelasan Ya janganlah. Anda tenang dulu ya. Anda sudah menjaga tempat ini dari kapan? Tenang. panjang panembahan jawab. Anda menjaga tempat ini? Anda menjaga tempat ini sendirian atau ada makhluk-makhluk lain yang ikut menjaga tempat ini? Ada makhluk apa aja yang menjaga tempat ini? Apakah sama makhluknya seperti Anda atau apa aja? Contohnya? Gajah nasib Memang kenapa sih tempat ini harus dijaga? niki simbol antara kawula kali Gusti, simbol lakune benar. Lalu biasanya kalau ada orang yang berniat atau bertindak tidak baik kepada tempat ini, apa yang biasanya Anda lakukan? Jelas pulau tumpes. Dengan cara apa? Ilo bleger kuwis diolong. Nganti tak alap. Tenang. Nah, Ayo, tenang, bareng. Nah, kalau di tempat ini ada yang selain sosok penjaga tempat ini, ada sosok apa lagi? Makhluk apa lagi? Butuh hati nih, api ora butuh. Biasanya berapa lama itu mereka mendapat pencerahan dari tempat ini? Gantung kuat yang pikir sih ngati. Di Gusti kang membadani. Kalau ada orang minta pangkatnya naik, pangkatnya tinggi, apa harus pasang sesaji di sini? Apa itu bentuk sesajinya? Saji kembang segaman, kambil hijau. Ada waktu-waktu tertentu tidak? Ora ono. Terus kalau orang minta jabatannya naik, pangkatnya tinggi, ya itu yang nurutin itu siapa? Gusti. Tapi laku ngagem lantaran gilang libuh mriki. Kalau misalkan keinginannya sudah berhasil, harus datang lagi nggak ke tempat ini? Sani mriki nyausi belanjakan, nyausi sugih. Kalau misalkan mereka setelah berhasil terus mereka melupakan tempat ini, apakah ada semacam kejadian-kejadian tertentu kepada orang itu? Iya, Apa itu? bali asale meneh. Siji bali siji. Nol bali nol. Kiri bali kiri. Nah, ini kan tempat katanya dilarang untuk ada cahaya. Seperti itu kenapa sih sebenarnya? Ibadah. Bisa jangkep pikir rasa. Bangun peteng. Nak padang ora iso jangkep. Aku arep mulih. Aku mulih. Setelah puas menghimpun informasi darinya, mediator dikembalikan kesadarannya. Tak menghabiskan banyak waktu, mediator langsung terkapar tak berdaya.
dikendalikan kekuatan gaib. Kabur. Ia menjadi beringas, seakan berniat melumpuhkan Pak Kusumo. Tenang gue nih. Iya, nggak takutnya dia mundur. Awas. Ini Anda siapa sih sebenarnya? Ini ya tekan kayak ngapa dong? Nek, Kan kenalan, Mbak. Siapa namanya, Mbak? nek kowe tekan warung aku ya kowe dene iki ora kanca kaya ngene iki kuwi. Cukup kowe dene dhewe. Uruk salam. Ya ta terus kowe dene ngapa. Ya ta ngaturaken sembah bektine kowe marang aku. Manisen. Nah, terus kowe di penjaluk apa? Kan bakal tak turuti. Apa yang nuruti itu kamu tuh yang nuruti. Emang kamu punya kuasa apa? Pelontoranku. Emang biasanya yang minta ke Anda minta permintaan apa sih? Wah, oke, Dok. Apa Ada itu? kowe. Wah, kamu kowe ora ayu. Wah, disawang. Wah, piyayi kowe mesti nyelat aduh. Ayu, Dok, ayu. Wah iya, ora bakalan sing ra arep seneng ra karo kowe, Dok. Seneng kabeh. Mbak ini yang tinggal di mana memang, Mbak? Ah, kowe ngerti wis asem gede apa ora? Kowe ngerti wis asem gede apa ora? Tak mulai ya. Ora iso. Coba dimatuk. Ora wujudnya jenengan iki. Iya. Anda wujudnya wong ngendi kowe le? Wong Jawa tuh. kayak gimana? Awang Jawa ora tau ngentot ayang. Nah, wong Jawa sama kan iki ada Jawa ada tinggalke ya. Kok seneng sindak ngono kuwi. Anak rupa aku kowe tekan aku apa lah aku ki iso malih-malih. Ya, Mali apa? malih barang-barang. Kan malih apa ya iso. Ora ayu aku malih dadi ayu ya iso. Mbak ini tahu nggak mengenai tempat ini ya, tempat Gilang Lipuro ini? Tahu Mbak? Lah ya aku ngerti. Wong bingung sing nang arep kono, bingung ngalor kidul wetan. Wis tak tungkul gendang mlebu ngger. Nang kono aku dikabuli. Percaya aku. Lah ya ngono ya percaya tenan. Itu caranya Anda mengabulkan itu bagaimana? Lah ya aku ya mung syarat aku iki. Ya kowe iki. Ya. Kan mau tekon aku jawab wis tekan wae. Oh, saya kan nggak tahu syaratnya apa, makanya saya nanya. Emang Mbak biasanya minta syarat apa? Lah syaratnya kok ya kowe sing bingung to, Le. Dene iki syaratnya ya sing ngerti dhewe. Oh apa? Kembang kemenyan apa? Ngene kene iki ana sing resik-resik barang. Dadi mesake. Biasanya itu yang bingung-bingung itu bingung minta apa sih Mbak? Lah ya bingung uripe. Contohe lah ya wis kok bingung karo tanggane. Tanggane ngene kok kono ora iso ngono. Dene. Kini, mediator berubah gaya. Ia menyerupai seekor ular. Assalamualaikum. Anda siapa ini? Anda punya nama? Assalamualaikum. Terus sang untuk newiso. Bisa bicara? Di dalam waktu Gilang ini siapa? Anda ini sosok apa? Apa itu? Susu? Takone iku lho ngaku gimana? Panjangnya semana? Wah, dawa ya ora cendrak. Anda tinggal di mana memang? Aku ya sok lunga ya sok teko.
Kalau dulunya Anda ditugaskan apa? Wah, aku mbiyen pengawal. Oh. Pengawal apa? Yo pengawal para pangeran aku neng tombak. Oh. Nogo Pasung. Kiai Nogo Pasung. Kowe kok pinter deh. Wis terus ora kepareng boten kepareng. Sing ngepareng sinten? Pangapunten. Dirasa cukup memberikan informasi, ia pun segera dinetralisir. Tetap di Dua Dunia. Setiap petilasan selalu disertai cerita-cerita beraroma misteri yang melatar belakanginya. Sehingga kisah di balik pendirian tempat ini akan menjadi sebuah mitos yang melegenda. Mediator sudah tak mampu menguasai badannya. Assalamualaikum. Anda siapa? Anda punya nama? Punya julukan? Apa namanya ini? Peri apa kuntilanak ini? Karena tak mampu memberi banyak informasi berarti, mediator disadarkan. Ya Pak Kusumo, ini kan merupakan salah satu situs bersejarah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi memang kalau ada tempat-tempat yang beraura positif seperti ini, Pak? Begini, memang Allah itu menciptakan tempat-tempat yang istimewa, ya. Di mana saja selalu ada tempat-tempat yang istimewa yang berenergi positif, ya. Kita boleh saja berdoa di mana saja. Yang penting kita tidak berdoa minta pada suatu benda. Ya, kalau kita minta suatu benda itu akan menimbulkan kemusyrikan. Makanya kita tetap minta kepada Allah, ya, karena Allah yang Maha Memberi. Dan tapi kita juga harus berusaha. Bagi orang-orang yang mendapat kesusahan atau kesulitan, nggak usah berputus asa. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan, Arafa'na lakasi wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Artinya setiap ada kesulitan pasti di situ dibaliknya ada kemudahan.